Majlis kajian tadabbur ayatil Quranil Karim rahimakumullah. Akhir pertemuan kita dalam majlis kajian dan tadabbur ayatil Quran, kita sampai pada ayat yang ke-37 dari surat An-Nisa. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Mereka yang berperilaku atau bersifat kikir dan memerintahkan manusia untuk berbuat kikir pula, serta menyembunyikan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya. Dan kami telah sediakan untuk orang-orang yang kafir tersebut azab muhina, azab yang mendatangkan kehinaan. Jemaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan susunan ayat ini, yaitu ada 3 perilaku yang betul-betul merupakan susunan dari langkah-langkah yang diambil oleh manusia yang bersifat kikir dan bakhil itu. Yang pertama adalah Allah jelaskan atau sebutkan alladzina yabkhalun. Kemudian yang kedua Allah sebutkan wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Mereka-mereka yang bersifat bakhil, yang berkarakter dan berperangai bakhil atau kikir. Yang kedua ya'muruna an-nasa bil bukhli. Mereka menyuruh orang lain untuk berbuat dan bersikap bakhil pula. Yang ketiga wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih. Menyembunyikan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah berupa karunia-Nya. Bapak dan ibu-ibu, coba renungkan 3 rangkaian perbuatan ini saling terkait dengan erat. 3 ko kalau kece orang Minang ko bajalin bakulindan, sulit dipisahkan. Dan kalau kita mau merenung apa yang mereka tuju dengan ini, mereka tidak ingin dicela dan dicaci karena kebakhilan mereka. Jadi orang-orang bakhil itu tetap saja ingin masuk daftar orang-orang dermawan. Tanyalah kau hendak ke orang yang gigi itu, apakah mereka mau ditulis dalam urutan orang-orang yang kikir? Tidak. Tapi kalau mereka dituliskan menjadi bahagian dari orang-orang yang pemurah, mereka sangat senang sekali. Nah, karena itulah makanya orang-orang yang bakhil itu tidak terlepas dari 2 perkara ini. Yang pertama mencari kawan seperangai, yang kedua menyuruhkan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah supaya dia dipandang orang tidak berpunya, sehingga tidak dituntut oleh orang untuk berbagi. Begitu perangai dan karakter manusia kikir itu. Nah, kalau ada orang belajar tentang karakter manusia, mereka tidak akan lebih kenal tentang makhluk Allah melebihi dari penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla.
Allah katakan mereka yang bakhil itu dan menyuruh manusia lain untuk bersikap bakhil pula, kemudian menyembunyikan apa yang diberikan oleh Allah berupa karunia-Nya. Tiga itu adalah sesuatu yang sulit untuk dideteksi oleh manusia, kecuali yang pertama. Tapi tidak menunjukkan kepastian, karena tidak sedikit orang yang disangka oleh orang lain bersikap bakhil, tapi sebenarnya dia pemurah, namun dia tidak memperlihatkan apa yang diberikannya kepada orang lain, kepada khalayak ramai, tentu dengan berbagai alasan. Tapi bagi orang yang beriman, tentu mereka tidak mau mempertontonkan disebabkan oleh janji Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pernah saya sampaikan adalah hadis sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa biyaminihi, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, fa akhfa, dia sembunyikan, hatta la ta'lama, sampai tidak tahu shimaluhu, tangan kirinya, apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan para ulama sepakat bahwa as-sadaqah al-khafiyah, sedekah yang khafiyah, yang tersembunyi, afdal daripada sedekah yang dipertontonkan atau diperlihatkan. Walaupun kita tidak serta-merta bisa menuduh orang yang memperlihatkan sedekahnya itu riya. Kadang ada orang yang tergesa saja menilai orang lain perkara riya, perkara sombong, membanggakan diri. Ada ukurannya di dalam syariat. Dan itu juga bergantung dengan apa? Dengan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itu di mana adanya? Di dalam hati manusia. Siapa yang tahu hati manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan tergesa pula menuduh orang ketika dia mengatakan saya mau berinfak 5 juta. Sombong, bersabuklah. Jangan. Kenapa? Karena tidak semua yang diperlihatkan dalam bentuk sedekah itu riya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan bahawa kalau kamu sembunyikan sedekahmu itu afdal, betul. Tetapi lihat pangkal ayat. Nah, lihat pangkal ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 271 itu, in tubdus sadaqati fa ni'imma hiya, jika kamu tuzhiru itu menyatakan, melahirkan, memperlihatkan as-sadaqat, sedekah yang kamu berikan, baik wajib maupun sunnah, fa ni'imma hiya, tentu itu adalah fa ni'ma ma tasaddaqtum, merupakan sedekah yang indah, yang bagus. Jadi jangan serta-merta saja. Kadang ini sebelum Ramadan ya, sebelum Ramadan di masjid-masjid itu ada manajemen masjid biasanya untuk mengelola Ramadan, diundang orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki, para agniya, untuk bersama-sama menanggulangi biaya selama Ramadan berupa kegiatan ihsan kepada jamaah. Di antaranya untuk apa? Untuk memberikan perbukaan. Bukuan itu bukan berarti tambiang siku, tidak. Ini untuk melepaskan puasa orang ketika maghrib tiba, sebelum mereka melakukan solat berjamaah. Nah, untuk itu biasanya diundang para muhsinin untuk
bisa berinfak, bersedekah, kemudian ditulis si fulan hari ini, si fulan hari itu, si fulan hari ini, dan seterusnya. Dan datang orang menilai, si kong saji orang-orang sombong, sedekah betulian lah. Tidak bisa begitu. Begitu juga ketika ada misalnya dalam suatu momentum kemudian diajak orang untuk bersama-sama meringankan beban seseorang saudara yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran, misalnya dengan kemiskinan. Siapa yang mau menolong? Kemudian ada orang, saya bantu 5 juta. Apakah dengan alasan dia memperlihatkan, memperdengarkan sedekah tersebut, kemudian tiba-tiba kita berhak melabel sombong, ria? Tidak bisa. Kenapa? Karena memperlihatkan itu tidak menjadi ukuran pasti bahwa orang itu sombong. Karena ada aspek lain yang manusia tidak bisa sampai kepada penilaian itu. Apa itu? Niat, maksud yang ada dalam kalbu. Bukankah para ulama menjelaskan yang dikatakan riya itu apa? Yaitu menyengaja izhar, memperlihatkan amal kita kepada orang lain dengan maksud. Apa maksudnya? Agar orang yang melihat itu memuji, menyanjung amal, begitu pula yang beramal. Kalau tidak ada maksud tersebut, maka tidak terpenuhi. Apa menjadi ketentuan untuk menetapkan amalan tersebut adalah amalan yang riya? Jadi memperlihatkan amal kepada orang lain dengan maksud agar apa? Agar orang yang melihat memujinya, yusni alaih. Oh, hebat Pak ko pemurah mana. Nah, niat untuk mengharapkan pujian itulah itu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Karena itu jangan main tuduh saja. Kalau dibuat list bantuan, pantang-pantang kayo. Nah, dengan yang seperti itu bahkan kita telah jatuh kepada apa? Kepada suudzon kepada orang lain. Jadi serahkan saja, selama yang dia lakukan itu tidak haram, maka perkara niatnya Allah yatawallas sarair. Yang bisa kita letakkan hukum adalah pada yang lahir. Secara lahiriahnya, apakah memperlihatkan sedekah itu haram? Tidak. Apakah memperlihatkan sedekah itu haram? Tidak. Itu hukum asalnya. Nah, kalau orang memperlihatkan sedekahnya, apakah itu perbuatan yang haram secara amaliyah? Tidak. Hukumnya adalah boleh. Bahkan Al-Quranul Karim memuji perbuatan itu, sehingga apa kata Allah? Fa ni'imma hiya. Kalau kita lihat tafsiran para ulama, in tuzhiru ma tasaddaquna bihi lillahi fa ni'ma ma tasaddaqtum bihi. Begitu para ulama menafsirkan. Jika kamu memperlihatkan apa yang kamu sedekahkan itu karena Allah, nah, karena Allah ini yang kita tidak tahu. Bagaimana kita membongkar hati manusia? Apakah di situ ada lillahnya atau tidak? Ikhlaskah atau tidak? Apa ukuran? Sebagai seorang muslim, tentunya kita dituntut untuk berhusnuzan dengan sesama kaum muslimin. Nah, kecuali kalau ada hal-hal yang muncul indikasi. Nah, ini yang sering kita katakan, berhati-hati dalam memperlihatkan sedekah.